Bagaimana bisa ibadah yang merupakan perintah Tuhan bisa berubah menjadi kemaksiatan? Dan bagaimana bisa kemaksiatan justru outputnya adalah ibadah? Pada kesempatan kali ini, mari kita rehat sejenak, ngaji hikam bareng. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Karena di zaman yang penuh kemunafikan ini, perlu kiranya untuk meraba hati, jangan-jangan sebenarnya kita sedang tunduk kepada nafsu kita sendiri. Seruput dulu kopinya, mari kita mulai. Dalam hikamnya, Ibnu Athaillah berkata, lebih baik maksiat yang melahirkan kehinaan dan kefakiran daripada ketaatan yang melahirkan rasa bangga dan sombong. Mari kita dudukkan perkara ini di kursi panas. Di satu sisi kita punya si pelaku maksiat. Wajahnya mungkin kusut, bajunya lusuh, hidupnya tidak style islami, dan doanya tidak viral. Di sisi lain, ada si ahli ibadah, jenggotnya terawat, sujudnya lama, status WhatsApp-nya ayat terus, bahkan doa-doanya punya font khusus, bold, italic, underline. Tapi jangan salah, bukan rupa yang dibeda Ibnu Athaillah, melainkan rasa dalam hati yang tak kasat mata tapi bikin malaikat mengernyit. Ibnu Athaillah tidak sedang menyuruh kita melacurkan iman demi rasa rendah hati. Tidak juga menyarankan maksiat sebagai jalan tol menuju Tuhan. Tapi beliau sedang menggaruk luka dalam yang sering ditutupi kain kafan kesalehan, sombong karena taat. Ini penyakit halus, seperti kolesterol dalam darah orang rajin puasa. Tak terlihat, tapi mendadak bisa bikin keimanan ambruk. Orang maksiat yang tahu diri biasanya datang dengan air mata, bukan kamera. Ia tahu dirinya tidak pantas, sehingga justru menunduk, meminta, dan menggantungkan seluruh harapannya pada Tuhan. Dan seperti kata Arundi, kehinaan dan kefakiran adalah sifat-sifat kehambaan. Maka orang seperti ini sedang menapaki jalan kehadiran Tuhan dengan langkah gontai namun tulus. Tidak ada topeng, tidak ada kostum, hanya ketelanjangan jiwa yang membuatnya jujur di hadapan Ilahi. Sebaliknya, kemuliaan dalam bentuk kesombongan dan keangkuhan adalah sifat-sifat ketuhanan. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, kesombongan adalah selendangku, kebesaran adalah sarungku, barang siapa mengambil salah satu dari keduanya dariku, maka ia akan aku lemparkan ke dalam neraka. Dan sayangnya, ada manusia yang suka mencuri jubah Tuhan. Ketika taat menjadi panggung dan sajadah menjadi karpet merah ego, maka ibadah bukan lagi bentuk penghambaan, tapi semacam deklarasi. Lihat aku, wahai semesta. Ia menyelipkan selfie spiritual di balik zikir, dan kalau perlu, menyenggol Tuhan dari taktanya karena merasa lebih tahu siapa yang pantas masuk surga. Jadi bukan maksiat atau taat yang menjadi soal, tapi buah dari keduanya. Jika maksiat melahirkan penyesalan dan rasa hina, maka itu tanah subur bagi tumbuhnya rahmat. Tapi jika ketaatan melahirkan kesombongan, maka itu bukan takwa, itu tirani rohani. Orang seperti ini bisa menjadi seperti iblis. Ahli ibadah yang jatuh bukan karena tidak sujud, tapi karena merasa lebih baik dari yang lain. Dan inilah letak satire surgawi dari ucapan Ibnu Athaillah. Lebih baik kamu hina karena maksiat daripada angkuh karena taat. Karena Tuhan tidak menimbang amalmu dengan timbangan likes, shares, dan jumlah hafalanmu, tapi dengan bobot hatimu. Dan hati yang berat oleh kesombongan akan ditolak, sementara hati yang hancur karena merasa hina akan diangkat. Jadi, wahai para penyeru kebenaran yang selfie di tengah Jumatan, dan para pejuang akidah yang suka menenggelamkan orang lain demi kelihatan paling lurus, berhati-hatilah. Bisa jadi kalian sedang melakukan maksiat dalam bentuk ibadah. Sementara si pendosa di pojokan sana, dengan air mata dan dadanya yang sesak oleh rasa bersalah, sedang merangkak lebih dekat kepada Tuhan daripada kalian yang berdiri dengan dada membusung. Tuhan tidak mencari yang sempurna, Ia mencari yang jujur. Dan kejujuran lebih sering ditemukan di lembah maksiat yang remuk daripada di menara ketaatan yang menjulang. Karena tinggi tidak selalu berarti dekat dengan langit. Mari kita lanjut ngaji hikamnya. Kemudian Ibnu Athaillah berkata, tatkala berkurang apa yang membuatmu bahagia, maka berkurang pula apa yang membuatmu sedih. Ini bukan sekadar quote motivasi yang bisa ditempel di bio Instagram. Ini tamparan lembut, tapi menyakitkan. Buat kaum hedon yang pikir bahagia bisa dibeli dalam paket cicilan 24 bulan. Ibnu Athaillah sedang mengajari kita matematika spiritual, bukan kalkulasi diskon. Rumusnya sederhana. Semakin sedikit yang kamu ikatkan pada dunia, semakin kecil kemungkinan dunia bisa menyakitimu. Tapi coba kita lihat kaum material masa kini, para pemuja brand, penyembah fit estetik, dan penulis mantra self-reward dulu dong setiap habis lembur. Mereka menggantungkan kebahagiaan pada jumlah notifikasi, angka gaji, panjang resi paket, dan durasi staycation. Mereka seperti anak kecil yang meletakkan hatinya di atas istana pasir, lalu menangis saat ombak datang, padahal laut tidak pernah janji akan diam.
Ibnu Athaillah, dengan kedalaman spiritualnya, sedang memberi nasihat yang lebih ampuh dari segala financial planner atau motivator TikTok. Kalau kamu ingin bahagiamu tidak mudah dirampas, jangan menggantungkannya pada yang bisa hilang. Artinya, kalau bahagiamu ada di dompet, maka sedihmu akan datang tiap awal bulan. Kalau bahagiamu ada di wajah glowing, maka sedihmu akan hadir saat jerawat hormonal muncul. Dan jika bahagiamu bergantung pada validasi orang lain, maka sedihmu akan tiba saat kamu tidak lagi relevan di algoritma. Gaya hidup hedonis modern bukan hanya mengundang kesedihan, tapi mengabadikannya dalam sistem. Kapitalisme tidak menjual barang, ia menjual rasa kurang. Maka kamu dipancing terus-menerus untuk mengejar bahagia yang dikemas dalam bentuk benda. Tapi setelah benda itu sampai, bahagiamu cuma bertahan 1 minggu, sisanya kamu ditagih cicilan. Maka, kata Ibnu Athaillah, kurangi apa yang membuatmu bahagia. Bukan karena kamu anti kebahagiaan, tapi karena kamu sedang membersihkan lahan hati dari ilalang yang mudah terbakar. Kalau kamu tak lagi menggantungkan kebahagiaan pada dunia, maka dunia tak bisa lagi mematahkan hatimu. Itu sebabnya orang-orang zuhud tetap tenang saat kehilangan, karena sedari awal mereka tidak menggenggam. Bandingkan dengan kaum hedon, diskon batal, marah, paket telat, stres, fit kalah cantik, insecure. Padahal semua itu cuma bising dari dunia luar. Sementara batin mereka semakin kosong, seperti mall besar yang isinya cuma patung. Maka mari kita uji hidup kita hari ini. Berapa persen kebahagiaan kita yang berasal dari hal-hal fana? Jika jawabannya mayoritas, maka bersiaplah untuk menjadi orang yang mayoritas pula sedihnya. Tapi jika kita mulai menyederhanakan sumber bahagia, misalnya pada syukur, cinta tulus, dan ketenangan hati, maka hidup akan terasa seperti taman yang tidak butuh musim semi untuk tetap berbunga. Karena ternyata, saat kamu berhenti mengejar segalanya, kamu mulai merasakan segalanya. Dan mungkin itulah cara Tuhan menuntun kita, bukan dengan menambah, tapi dengan mengurangi. Supaya kita sadar bahwa bahagia sejati itu bukan soal memiliki lebih banyak, tapi soal menginginkan lebih sedikit. Mari kita lanjut ngajinya. Di lain waktu Ibnu Athaillah berkata, pemberian dari makhluk adalah kerugian, penolakan pemberian oleh Allah adalah kebaikan. Kalimat ini terdengar paradoksal bagi para pecinta giveaway, pemburu subsidi, dan pemuja bantuan dari tangan-tangan manusia. Tapi disinilah letak kejeniusan Ibnu Athaillah. Beliau membongkar satu ilusi sosial yang sangat mengakar, bahwa pemberian selalu berarti keuntungan. Padahal kenyataannya, banyak pemberian dari makhluk lebih menyerupai jerat daripada rahmat. Kadang dikemas manis dalam bentuk hadiah, bantuan, tunjangan, atau bahkan promosi jabatan. Tapi dalam bungkusan itu sering tersembunyi tagihan moral, kontrak tak tertulis, dan tali pengikat yang suatu hari akan ditarik ketika kita lengah. Ambillah, ini tidak seberapa, katanya. Tapi di kemudian hari, kita dipanggil dengan nada, kamu masih ingat saya yang dulu bantu kamu kan? Inilah dunia manusia. Pemberian seringkali bukan karena cinta, tapi karena kalkulasi. Kita seolah dapat gratisan, padahal itu investasi yang keuntungannya nanti ditagih dalam bentuk loyalitas, diam, atau bahkan pengkhianatan terhadap nurani. Dan betapa banyak orang kehilangan dirinya karena menerima sesuatu yang tampaknya kecil. Hanya karena diberi selembar fasilitas, orang rela mengganti prinsipnya dengan materai basah. Kadang, cukup satu bungkusan amplop untuk mengubah seseorang dari pencari kebenaran menjadi tukang angguk. Dari pembela keadilan menjadi penjilat kekuasaan. Disinilah Ibnu Athaillah ingin kita waspada. Jangan terlalu gembira dengan pemberian makhluk, sebab bisa jadi itu adalah kerugian dalam jangka panjang. Kau terima satu hal, tapi kau harus bayar dengan bagian dari dirimu sendiri. Sedikit demi sedikit, hatimu tergadai, suaramu disensor oleh rasa sungkan, dan langkahmu dikendalikan oleh utang budi. Sementara di sisi lain, ketika Allah menolak memberi dalam bentuk rezeki yang lambat, jabatan yang tak kunjung naik, cinta yang tak dibalas, maka itu bukan murka, melainkan kebaikan tersembunyi. Sebab Allah tidak butuh timbal balik. Ia tidak akan mengungkit, apalagi menyandera nuranimu. Ia menolak bukan karena benci, tapi karena sayang. Karena dia tahu bahwa pemberian itu, jika dikabulkan, justru akan menjatuhkanmu. Bandingkan, pemberian manusia bisa memenjarakan, tapi penolakan dari Tuhan justru bisa membebaskan. Maka jangan keliru memilih. Ditolak Tuhan itu lebih mulia daripada diterima manusia yang punya agenda. Dan mari jujur, berapa banyak dari kita hari ini yang hidup dalam tekanan rasa tidak enakan? Tak enak menolak ajakan korupsi karena pernah dibantu. Tak enak menegur bos karena pernah dibayari. Tak enak bicara kebenaran karena pernah diangkat jabatan. Hidup pun jadi semacam sandera relasi sosial, bukan makhluk merdeka di hadapan Tuhan. Maka jalan keluarnya bukan menjadi anti-sosial atau anti-bantuan, tapi bersikap selektif dan sadar diri. Jangan tergoda pada pemberian yang menjebak, dan jangan kecewa pada penolakan Tuhan yang menyelamatkan.
Kadang yang kau anggap musibah itu justru bentuk tertinggi rahmat. Sementara yang kau anggap berkah dari manusia, ternyata adalah rantai beludru yang memperbudak jiwa. Ibnu Athaillah sedang mengingatkan kita, jangan cepat bangga ketika diberi manusia, dan jangan cepat putus asa ketika ditolak Tuhan. Sebab yang satu bisa menyesatkan, dan yang lain justru menyucikan.